Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Misari, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul wanita. Nah, setiap wanita memiliki panggul yang unik dan berbeda satu sama lain. Perbedaan organ, panggul tersebut dipengaruhi oleh genetik, gaya hidup seperti aktivitas fisik, kebiasaan makan, kondisi kesehatan, aktivitas seksual, dan masih banyak lagi untuk mengetahui lebih jauh mengenal panggul wanita. Nah, panggul wanita adalah sebenarnya sebuah cincin tulang yang ditemukan di antara tulang punggung dan tungkai bawah dalam tubuh. Ini melindungi organ bagian dalam panggul dan isi rongga perut, otot kaki, otot punggung, dan otot perut melekat pada panggul. Tulang panggul wanita terdapat sendi putar yang menempel pada tulang paha dan tulang kaki. Ini menjadi tubuh tetap tegak, menekuk, dan memutir serta membentuk seseorang untuk dapat berjalan atau berlari. Di sini anatomi panggul. Di sini ada 4 jenis panggul berdasarkan bentuk pintu atas panggul. Bisa disebut sebagai Sandwich de Molly pada tahun 1933 Apteri. Nah, di sini yang pertama satu jenis genicoid, bentuk hampir mirip lingkaran. Diameter anterposterior kira-kira sama dengan diameter transversa. Ditemukan pada 45% wanita, merupakan jenis panggul tipikal wanita. Nah, sedangkan jenis yang kedua ini antrofoid, bentuk elips membujur anterposterior. Diameternya anterposterior lebih besar dari diameter transversa. Dan jenis ditemukan pada 35% wanita. Sedangkan jenis yang ketiga panggul itu android. Nah, bentuk hampir segitiga. Diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat sakrum. Nah, di dinding sampingan panggul membentuk sudut yang makin sempit karena bahwa ditemukan pada 15% wanita. Jenis panggul tipikal pria. Sedangkan yang keempat ini jenis panggul platypheloid. Jenis ginekoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversa jauh lebih lebar dari diameter anteroposterior. Nah, ditemukan pada 5% wanita. Nah, di sini ada macam-macam bentuk panggul wanita. Satu, panggul ginekoid, panggul yang paling ideal. Diameternya anteroposterior sama dengan diameter transversa bulat. Jenis ditemukan pada 45%. Sedangkan panggul android, bentuk pintu atas panggul hampir segitiga, umumnya pada panggul pria, panjang, diameter transversa
dekat dengan sacrum. Pada wanita ditemukan 15% dari tulang panggul. Sedangkan panggul antrofoid, bentuk pintu atas panggul agak lonjong seperti telur. Nah, panjang diameter anteroposterior lebih besar daripada diameter transversa tadi. Jadi jenis ini ditemukan dari 35% pada wanita. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah panggul falativeloid. Panggul falativeloid merupakan panggul pincang diameter transversa lebih besar daripada diameter anteroposterior, di mana menyempitnya arah muka belakangnya. Jenis ini ditemukan pada 5% wanita. Kita harus tahu bagaimana fungsi utama panggul wanita. Nah, fungsi utama panggul wanita ini satu, panggul besar. Pelvis mayor berfungsi untuk menyenggang isi abdomen. Sedangkan kedua, panggul kecil pelvis minor berfungsi untuk membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia. Nah, tujuannya memeriksa panggul luar. Sedangkan yang untuk panggul mengetahui panggul seseorang apakah normal atau tidaknya, terus kita ingin mengetahui untuk keadaan bentuk atau keadaan panggul seseorang itu yang kita lakukan memeriksa panggul. Di sini juga kita harus mengetahui tanda-tanda menunjukkan dugaan panggul sempit, yaitu satu, pada primigravidanya kepala belum turun pada bulan terakhir. Seandainya jika terdapat kelainan letak hamil atem, jika badan penderita menunjukkan kelainan seperti kifosis, skolisosis, kaki pendek, sebelah atau pincang. Nah, jika badan penderitaan menunjukkan kelainan seperti kifosis, skolisosis, kaki pendek atau pincang. Nah, tinggi badan kurang dari 150 cm. Yang kelima, kalau ukuran luar itu sempit. Manusia terdiri dari dua bagian, yakni panggul besar atau panggul kecil. Bagian tulang panggul tersusun dari beberapa tulang. Di sini ada sacrum, ada ilium, ischium, pubis. Nah, di sini yang pertama 2 tulang pangkal paha. Yang kedua 1 tulang kelangkangan. Yang ketiga 1 tulang tungging. Nah, pelipis mayor. Ini namanya pelipis mayor. Tulang pangkal paha. Dia ada tulang usus, terdiri dari tulang usus, osis ilium. Nah, tulang duduk disebut dengan os ischium. Yang ketiga itu adalah tulang kemaluan, os pubis. Nah, di sini ada tulang usus juga, tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Ini juga masih termasuk tulang panggul. Crista iliaca merupakan pinggiran tulang yang tebal. Spina iliaca anterior, superior, dan spina iliaca posterior, superior, ujung depan maupun belakang dari crista
ilisa. Sedangkan spina ilisa anterior superior sedikit di bawah spina ilisa anterior superior terdapat tonjolan tulang. Di sini ada anterior, ilium dan lain-lain. Sedangkan di sini pelvis minor. Pelvis minor ini pintu atas panggul, ini masih termasuk panggul. Pintu atas panggul PAV inlet dibatasi oleh linea terminalis linea innominata. Ukuran atas panggul distansia cristarum 28 cm, distansia spinarum 25 cm, conjugata vera itu 11 cm. Jarak antara promontorium dan pinggiran atas spesies, sedangkan distansia transversum itu 13 cm. Nah, diameter pada linea innominata. Distansi obliquin itu ada 13 cm. Jarak antara artikulasi sekro-iliasa ke tuberculum pubicum. Ini alat pengukuran panggul luar. Ruang panggul berada antara inlet dan bootlet. Ruang panggul adalah bidang dengan ukuran-ukuran yang terbesar. Ruang panggul berada di antara pertengahan spesies, pertengahan octobulum, dan pertemuan antara ruas secara 2 dan 3. Nah, sumbu panggul, garis yang menghubungkan titik-titik tengah ruang panggul yang melengkung ke depan. Itu yang disebut dengan ruang panggul berada antara inlet dan bootlet. Yaitu tadi anatomi panggul. Yang saya maksud panggul tadi adalah tulang panggul yang terdiri dari 3 tulang, yaitu yang menyatu, yaitu tulang punggul, sekrum, dan tulang ekor. Fungsi dari panggul adalah kumpulan tulang yang terletak di bawah pinggang dan berfungsi sebagai penyangga rongga di area perut. Panggul juga menjadi penyambung antara tubuh bagian atas dan bawah. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Jika ada yang salah ataupun kata-kata kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.